رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang manasik umrah, tentang fikih umrah yang sebenarnya pembahasan tentang haji tamattu, ya, pembahasan tentang haji at-tamattu. Haji terbagi menjadi 3. Ya, kita bahas pembahasan haji dan umrah sekarang ini karena kita bertepatan di bulan Syawal. Dan bulan Syawal adalah salah satu bulan-bulan haji yang 3. Bulan haji ada 3. Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, di antara amalan yang dilakukan di bulan Syawal, setelah itu puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian menjaga amalan-amalan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan tetap kita kerjakan di bulan Syawal, seperti qiyamul lailnya, tilawatul Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, yang sebagian para ulama mengatakan tanda diterimanya amal ibadah seseorang di bulan Ramadan adalah dengan dia menjaga amalan-amalan tersebut di bulan-bulan berikutnya. Tanda Allah menerima puasa Ramadan dia adalah dengan dimudahkannya dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Tanda Allah menerima salat tarawih seseorang di bulan Ramadan adalah dengan dia tetap menjaga salat-salat qiyamul lailnya, tahajudnya, witirnya di bulan Syawal ini, di bulan-bulan berikutnya, Dzulqa'dahnya, Dzulhijjahnya. Demikian pula tilawatul Quran yang kita baca di bulan Ramadan, tanda diterimanya adalah dengan kita tetap menjaga, ya, dengan kita tetap menjaga tilawatul Quran di bulan Syawal. Demikian amalan-amalan yang lainnya. Dan di antara amalan lain yang dilakukan di bulan Syawal adalah persiapan untuk melakukan haji atau umrah. Ya, bagi mereka yang tidak dimudahkan kemungkinan besar untuk haji dan umrah, maka persiapan dari bulan Syawal ini untuk melakukan ibadah besar pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu apa? Al-Udhiyah, kurban. Jadi persiapan dari bulan Syawal ini, menabung dari bulan Syawal untuk dia bisa Al-Udhiyah, berkurban di bulan Dzulhijjah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, bagi mereka yang dimudahkan untuk umrah dan haji, persiapan sejak bulan Syawal. Nah, bulan Syawal adalah diantara bulan-bulan haji. Maksudnya haji tamattu yang di sana ada umrah, ya, boleh dilakukan sejak bulan Syawal. Ya, setelah sholat Id misalnya, berangkat ke Mekah menunaikan umrah, kemudian tinggal di sana sampai tanggal 8 Dzulhijjah langsung ke Mina. Ya, melakukan manasik haji. Dengan ini dia menggabungkan 2 ibadah, yaitu umrah dan haji dalam sekali safar dari kampungnya. Nah, ini tamattu. Dengan dia tidak membawa hewan kurban ketika di miqat menuju Makkah. Dan inilah haji-haji kebanyakan orang-orang sekarang ini.
Sedangkan hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qiran, haji qiran, yang menggabungkan juga antara umrah dan haji, tetapi perbedaannya haji qiran itu berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membawa kurban, ya, membawa hewan kurban dari miqat sampai ke Makkah. Sampai beliau mengatakan, andaikan aku bisa kembali, aku tidak akan membawa hewan kurban ini karena berat. Jadi sejak selesai umrah, ya, sampai haji itu dia masih memakai baju ihram. Dia belum halal, ya, masih pakai baju ihram, masih tidak boleh memakai minyak wangi, ya, masih tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang membentuk tubuh. Nah, ini haji qiran. Ada haji yang ketiga, yaitu haji ifrad. Haji ifrad adalah dia menunaikan haji saja tanpa dibarengi dengan umrah, ya, haji saja tanpa dibarengi dengan umrah. Taib. Nah, di bulan Syawal bagi mereka yang dimudahkan untuk menunaikan ibadah haji, maka bulan ini dan bulan Dzulqa'dah adalah bulan persiapan mereka untuk mengilmui manasik umrah wal haji, manasik umrah dan haji. Ya, insyaallah kita akan membahas tentang manasik umrah dan haji yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan athar para salaf yang ditulis, dan ana bacakan kitab tipis yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, ya, yang beliau sudah membuat tulisan tentang manasik umrah dan haji berjilid-jilid. Ada yang sangat tipis sekali dan ini yang sedangnya. Nah, kita akan bahas insyaallah nasaih baina yadayil hajj, nasihat-nasihat, ya, bagi yang mau menunaikan umrah atau haji. Taib. Wa hadhihi nasaih wa fawaid uqaddimuha ila ikhwanina al-hujjaj baina yadayil hajj. Ini nasihat dan faidah yang aku sampaikan kepada saudara-saudara kami yang mereka akan menunaikan ibadah haji. Yang pertama, alal hajj ayyattaqiya rabbah. Bagi para jamaah haji hendaknya bertakwa kepada Allah. Wa yahris taqatahu alla yaqa fi ma harramallahu alaihi. Dan dia memaksimalkan, ya, upayanya jangan sampai jatuh kepada perkara yang haram. Yang pertama, hendaknya dia bertakwa kepada Allah, jaga ketakwaan, tunaikan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Haji itu ada bulan-bulan yang diketahui untuk ditunaikan di sana haji. Tadi bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Faman farada fihinna al-hajj, siapa yang menunaikan haji, maka fala rafath, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan rafath, kotor, jorok, ya, kata-kata kotor. Nah, wala fusuq, melakukan kefasikan, maksiat, wala jidala fil hajj, bahkan jangan sampai debat-debat kusir. Ya, jangan sampai berdebat yang itu tidak berujung, yang akhirnya hanya mempertahankan pendapat masing-masing saja, ya. Bukan debat yang itu ilmiah, kemudian masing-masing memang mencari al-haq. Yang seperti ini tidak mengapa, insyaallah nanti ada pembahasannya. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Siapa yang haji dan dia tidak rafath. Rafath
ya mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata jorok, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang demikian, ya. Siapa yang haji dan dia tidak melakukan perbuatan dan ucapan yang demikian, walam yafsuk, dan dia pula tidak melakukan kefasikan, maksiat-maksiat jelas, mencuri misalnya, berdusta misalnya, itu fisik. Raja'a min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu, maka dia akan pulang ke rumahnya tergugurkan dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ya, syaratnya apa? Syaratnya tadi ketika dia menunaikan haji dan umrah tersebut tidak rafath, tidak fusuk. Nah, dan pada saat itulah dikatakan hajinya mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan untuk dia kecuali hanya surga. Nah, karena itu wajib untuk fala budda min at-tahdhir mimma btuliya bihi ba'dhum li jahlihim aw dhalalihim, maka perlu ada peringatan terhadap yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji karena ketidaktahuan mereka atau memang tidak belajarnya mereka. Yang pertama adalah al-isyraku billah, syirik. Ya, ini yang harus dijauhi oleh para jamaah haji. Jangan sampai dia jatuh pada syirik. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, karena banyak di antara para jamaah haji yang mereka jatuh pada kesyirikan, beristighatsah kepada selain Allah, ya, berdoa kepada Nabi Muhammad, berdoa kepada sahabat-sahabat Nabi, ke para syuhada Uhud misalnya. Taib. Wal isti'anah bil amwat minal anbiya'i was sholihin, ada yang juga yang minta pertolongan kepada orang-orang mati dari kalangan para nabi dan orang-orang soleh. Ada yang bertawassul kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada sahabat-sahabat Nabi yang sudah meninggal di Baqi'. Nah, ini syirik. Wa du'aihim min dunillah, dan doa-doa sebagian para jemaah haji kepada selain Allah. Disebutnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, kemudian Aidarus, Ahmad Al-Badawi, yang mereka anggap sebagai wali-wali Allah, dan mereka berdoa. Wal halif bihim ta'ziman lahum, bahkan mereka pula bersumpah atas nama mereka, ya, demi Rasul, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, ini umum ini. Orang Indonesia saja banyak yang bersumpah dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syirik. Fayubtiluna bidzalika hajjuhum, yang demikian bisa membatalkan haji mereka. Yang seperti ini syirik bisa membatalkan haji mereka. Qala ta'ala lan asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, andaikan kau syirik, terputus seluruh amalanmu. Nah, kemudian yang kedua, dari kefasikan yang perlu diperingatkan sebagian para jemaah haji adalah tazayyun ba'dihim bihalqil lihyah fa innahu fisq. Sebagian para jemaah haji berhias diri dengan mencukur jenggot, fa innahu fisq, yang seperti ini adalah suatu kefasikan. Ya, mencukur jenggot termasuk dari suatu kefasikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'fu al-liha." Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan janggut itu memanjang. U'fu, ya, jangan diotak-atik. Sekalipun mungkin enggak sengaja tercukur sebelah, sekalipun enggak sengaja dia terbakar janggutnya sebelah, ya mau niup lilin taunya terbakar, enggak boleh diratakan yang lain. Biarkan begitu saja. U'fu al-liha. Enggak boleh dirapihkan, ya. Hanya datang dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab, beliau berijtihad, ya, yang lebih dari satu genggam
yang lebih dari satu genggam, maka itu boleh dicukur. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab, tidak dilakukan oleh Utsman bin Affan, tidak dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lainnya. Ali bin Abi Thalib janggut beliau sampai ke pusar. Ya. Baik. Ini ijtihad dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi mencukur janggut itu termasuk dari al-fisq, termasuk dari suatu kefasikan. Dan ini terancam hajinya tidak apa? Mabrur. Takhattumur rijal bidzahab fa innahu haram. Laki-laki ada yang pakai cincin emas, pakai kalung emas, pakai gelang emas. Apalagi sebagian mereka mengistilahkan cincin yang mereka pakai itu adalah cincin pernikahan, ya, atau cincin tunangan, cincin pernikahan atau cincin tunangan terbuat dari emas. Selain itu haram pun ini tasyabbuh bil kuffar. Oh, ini enggak terbuat dari emas, hanya dari perak. Hukum laki-laki memakai cincin dari perak apa? Boleh, ya, mubah. Tetapi ini cincin tunangan atau cincin pernikahan. Apa hukumnya? Tasyabbuhun bil kuffar, pun termasuk dari suatu kefasikan. Ya. Termasuk dari al-fisq. Ya, orang-orang kafir yang pakai kayak gitu cuman. Istrinya pakai cincin, dia pakai cincin ketika tunangan, ketika khitbah atau ketika nikah. Nah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini di antara yang terlarang, ini di antara yang haram. Nah, kemudian ini yang pertama. Jadi apapun itu, apapun bentuk kefasikan, ya, dijauhi. Apapun bentuk kefasikan dijauhi di saat dia menunaikan ibadah haji dan umrah. Baik. Nasihat yang kedua dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, bagi mereka yang mau menunaikan haji dan tidak membawa hewan kurban, maka hendaknya dia langsung meniatkan haji tamattu. Haji tamattu tadi, ya, bagi mereka yang pergi ke Mekah di mikot enggak bawa hewan kurban, hajinya tamattu. Karena perintah dari Nabi SAW kepada sahabat-sahabat beliau yang tidak membawa hewan kurban, ya. Dan Rasulullah SAW sempat marah kepada sahabat-sahabat beliau yang tidak langsung menunaikan perintah Rasulullah SAW untuk halal, untuk tahallul, ya. Jadi ketika sampai di Mekah umroh, selesai umroh, Rasulullah karena membawa hewan kurban, beliau tidak bisa untuk cukur rambut, beliau tidak bisa tahallul, ya, karena beliau membawa hewan kurban. Banyak sahabat yang tidak membawa hewan kurban, Rasulullah perintahkan untuk tahallul, tetapi para sahabat enggak langsung menunaikan perintah Rasulullah tersebut. Kenapa? Karena mereka melihat perbuatan Rasulullah SAW. Jelas ini? Mereka para sahabat tidak langsung karena mereka melihat Rasulullah saja enggak tahallul, masa kami tahallul? Tapi Rasulullah SAW menyebutkan alasan beliau kenapa saya enggak tahallul, karena membawa hewan kurban. Law istadbartu mastaqbaltu lamastaqtul hadiah. Kalau seandainya aku bisa kembali, aku enggak akan bawa hewan kurban, kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian tahallullah para sahabat, ya, tahallul, boleh memakai pakaian biasa lagi, boleh pakai minyak wangi lagi, ya, boleh bahkan seorang suami mendatangi istrinya. Nah, demikian. Dan haji tamattu ini bukan hanya ketika di zaman Nabi SAW saja, tetapi haji tamattu sampai hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, dakhalatil umrah fil hajj ila yaumil qiyamah. Ya, bergandengan, maksudnya
masuk ibadah haji atau berbarengan ibadah haji dengan umroh dan haji itu sampai hari kiamat. Ya. Tuh. Namanya haji tamattu. Dia bertamattu, dia bernikmat-nikmat. Artinya tamattu itu adalah bernikmat-nikmat. Bernikmat-nikmat bagaimana? Karena dengan satu kali safar dia menunaikan 2 ibadah besar, umroh dan haji. Itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian jadi bagi mereka yang sudah terlanjur untuk mengucapkan labbaik Allahumma bil hajj ya. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk haji. Tetapi sebenarnya masih ada waktu dia untuk masuk 8 Dzulhijjah. Dia tunaikan umrohnya dulu, maka fasakh di sini. Ya langsung otomatis saja dia boleh untuk hanya menunaikan umroh. Ya selesai umroh langsung tahallul, kemudian tunggu tanggal 8 Dzulhijjah baru masuk ibadah haji. Ya, yang seharusnya kan nanti insyaallah akan kita bahas juga, tapi ini sedikit gambaran aja. Seharusnya ketika di miqat adalah tempat di mana para jamaah haji atau umrah memulai ibadahnya. Nah, ketika di miqat dia bertalbiyah labbaik Allahumma bil umrah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umrah, seperti itu. Seharusnya. Tapi kalau dia sudah kadung bilangnya labbaik Allahumma bil hajj. Ya, tapi dia enggak bawa hewan kurban. Dia tetap harus menunaikan haji tamattu. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya adalah wahdar mastata'ta an tamurra baina yaday ahad minal musallin fil masjidil haram fadlan an ghairihi minal masajid wa ghairiha liqauli sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul mar baina yadayil musalli madza alaihi lakana ay yaqifa 40 khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi. Ya, berhati-hati jangan sampai melewati orang yang sedang sholat. Jangan sampai melintasi orang yang sedang sholat. Nah, karena ini terlarang, baik itu di Masjidil Haram atau di masjid-masjid lain. Rasulullah SAW tidak mengecualikan. Hadis yang datang tentang pengecualian pun hukumnya dhaif. Ya, tidak boleh seseorang untuk melewati orang yang sedang sholat, melintasi orang yang sedang sholat. Kata Rasulullah SAW, andaikan orang yang melewati orang yang sedang sholat itu tahu apa dosanya, apa sanksinya, maka dia menunggu berdiri selama 40. Itu lebih baik bagi dia daripada dia melewati orang yang sedang sholat. 40 apa di sini? 40 abadkah? Ya, 40 tahunkah, 40 bulankah, 40 pekankah? Kita nggak tahu, nggak disebutkan di Rasulullah SAW. 40 hari saja yang paling ringannya diambil 40 hari saja apa? Bisa kejang orang. Nah, jadi apa? Ini adalah dosa besar. Melewati orang yang sedang sholat adalah dosa besar. Karena itu, ya wajib bagi orang yang sholat untuk meletakkan sutrah penghalang di depannya. Ya, kalau seandainya kita melihat ada orang yang sholat nggak pakai sutrah, maka ya diperkirakan 3 hasta dari dia berdiri. Perkirakan 3 hasta dari dia berdiri. Ya, kemudian kita boleh melewati di depannya. Jelas ini ya? Ya, 3 hasta. Seperti ini, ubin ini 40 cm ini atau 30 cm? 40 ya. Nah, 40 satu hasta kurang lebih 40 kali 3. 40 kali 3.
Ya, jadi 3 ubin perkirakan. Orang itu berdiri di sana, nah di ubin yang keempat kita boleh lewat. Ya. Jadi bukan artinya tidak boleh lewat sepanjang bagian depan orang yang sedang sholat, enggak. Ya, hanya sebatas di mana dia sujud. Dan itu 3 hasta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kalau sholat, jarak antara beliau dengan sutroh itu 3 hasta, dan itu pun masih ada jarak antara tempat sujud beliau dengan sutroh, tidak nempel dengan sutroh. Masih bisa anak kambing atau kambing itu lewat antara kepala Rasulullah dengan sutroh. Seperti itu sunnahnya. Ya, jadi bukan kepala itu ditempelkan ke sutroh. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat di dalam Ka'bah. Jarak antara beliau dengan dinding Ka'bah yang beliau jadikan sutroh itu 3 hasta. Ya. Nah, dan sunnahnya dari tempat sujud seseorang ke sutroh masih ada jarak untuk kambing lewat. Ya, kambing lewat. Kalau kambing itu berjalan dia nggak ngangkang kan, badannya gede tapi dia kakinya jalannya tuh nggak paling 15 cm. Ya, paling 15 cm atau 10 cm. Ya, kambing jalannya nggak mengangkang ya, tapi agak sedikit merapat antara kaki kanan dengan kaki kirinya itu agak sedikit merapat, ya, segitu. Kemudian kenapa di sini diingatkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala, karena memang ada hadis dhaif yang mengatakan boleh untuk melewati orang yang sedang sholat, di depan orang yang sedang sholat apabila di Masjidil Haram. Ya, itu hadis yang dhaif. Kemudian hadis ini berlaku di semua keadaan, di semua masjid. Karena itu berhati-hati, karena ini dosa besar. Khamisan, yang kelima, nasihat beliau ala ahli al-ilm wal fadl ay yu'allimul hujjaj haitsu ma taqaw bihim manasik al-hajj wa ahkamih wa fil kitab wa sunnah. Bagi mereka yang memiliki ilmu, hendaknya mengajarkan para jamaah haji apabila bertemu dengan mereka tentang manasik-manasik haji. Sampaikan kepada mereka hukum-hukum yang terkait dengan umrah dan haji yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa la yushghiluhum dzalika 'anid da'wati ila tauhid alladhi huwa aslu Islam wa min ajlihi bu'itsatir rusul. Dan juga perlu juga disampaikan kepada mereka tentang tauhid, ya, kepada para jemaah haji. Perlu disampaikan tentang tauhid karena ini adalah dasar Islam. Tauhid itu adalah dasar Islam. Dan untuk tauhid, dan karena tauhidlah diutus para rasul, diturunkan kitab-kitab. Karena kebanyakan yang kami jumpai dari kalangan para jamaah haji, kata Syekh di sini, bahkan sebagian mereka mengaku berilmu, mereka masih jauh dari mengerti tentang tauhidullah dan sifat-sifat Allah. Masih banyak mengatakan Allah di mana-mana, masih banyak mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di luar, Allah tidak di dalam. Ya, definisikan sesuatu yang tidak ada itu. Nah, sebaik-baik definisi sesuatu yang tidak ada adalah Allah. Apa yang tidak ada itu tidak ada, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah. Berarti sesuatu yang tidak ada. Ya. Nah, tentang sifat-sifat Allah yang lain, tentang tauhidullah masih ada yang pegang susuk, masih ada yang pegang jimat. Baik. Wala ba's minal mujadalah billati hiya ahsan hinal hajah fa innal jidal al mahdhur fil hajj innama huwal jidal bil batil.
Tidak mengapa diskusi atau berdebat yang itu baik, dengan cara yang baik, ya, tidak dengan teriak-teriak, dengan tidak mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar. Apabila itu diperlukan diskusi atau debat tentang permasalahan agama, tidak mengapa, ya, karena hukum debat yang itu sampai mengeluarkan kata-kata kasar, kotor, suara keras dilarang dalam haji. Tadi sudah dibacakan hadisnya. Nah, jadi yang dilarang adalah berdebat dengan cara yang batil. Sedangkan dengan cara yang baik diperbolehkan karena hadis atau ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajak orang-orang ke jalan Rabbmu dengan hikmah dengan lembut. Ya. Ada sebagian orang enggak perlu penjelasan panjang, cukup diberitahukan seperti ini syariat Islam, sami'na wa ta'na. Nah, ini dengan hikmah cukup. Ada sebagian perlu penjelasan dalam lagi, harus perlu ceramah dulu kita. Ya, harus perlu kajian dan taklim dulu untuk menjelaskan kepada orang ini. Nah, itu namanya mau'izah. Mau'izah adalah ceramah yang menakut-nakuti. Itu mau'izah. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Kata Irbad ibn Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah kepada kami yang membuat mata kami menangis, yang membuat hati kami bergetar takut. Nah, itu mau'izah. Ya, bedanya mau'izah, tausiah, taklim seperti itu. Kalau mau'izah adalah memberikan ceramah yang itu menakut-nakuti tentang azab, ada di sana azab Allah, ada neraka Allah, ada siksa Allah, itu namanya apa? Mau'izah. Baik. Terkadang enggak juga masuk, perlu diskusi, perlu debat. Nah, wajadilhum billati ahsan. Kalau debatlah dengan cara yang baik. Nah. Baik, kemudian yang berikutnya, hendaknya para dai untuk menyampaikan kemudahan kepada orang-orang, ya, untuk para jemaah haji secara khusus. Karena kemudahan adalah di antara usul dalam agama ini, di antara dasar Islam adalah mudah. Ya, Islam ini mudah. Islam ini tidak sulit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mewasiatkan kepada dua dai beliau, Abu Musa al-Asy'ari dan Ali bin Abi Thalib, ketika berdakwah ke negeri Yaman, yassira wa la tu'assira. Sampaikanlah yang mudah-mudah oleh kalian, jangan kalian sampaikan yang sulit-sulit. Wa basyira wa la tunaffira. Sampaikanlah berita gembira, wa la tunaffira, dan jangan jadikan orang lari dari agama ini. Ya. Islam adalah agama yang lapang, agama yang mudah. Dan banyak amalan-amalan haji yang itu mudah. Maksudnya, andaikan dia tidak bisa jumrah dulu, dia bisanya mencukur dulu, silakan. Irfal wala haraj, perbuat, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Dia bisanya menyembelih dulu kemudian cukur, perbuat semau dia. Ya, enggak ada masalah. Yang itu dipermudah oleh syariat, permudahlah. Ya, jangan harus ramyu jamratul aqabah dulu, harus melempar dulu. Kemudian setelah itu menyembelih. Kemudian setelah itu mencukur rambut. Karena ini yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah telah bersabda, khudul anni manasikakum, ambillah dariku cara manasik kalian. Ya. Dan ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Pakai dalil-dalil seperti itu. Dalil-dalilnya sahih. Tetapi untuk memaksakan orang harus dengan urutan seperti ini keliru. Ya, karena para sahabat pun mereka oleh Rasulullah SAW diberi kelapangan. Ya Rasulullah, saya
mencukur rambut sebelum menyembelih, if'al wala haraj. Ya Rasulullah, saya menyembelih sebelum melempar jamrah, if'al wala haraj, buat semua, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Nah, di sini perlu fikih, di sini perlu tahu. Nah, kemudian ada beberapa yang dilihat oleh sebagian orang itu hal yang dilarang oleh jamaah haji atau umrah, padahal itu hukumnya mubah, tidak mengapa. Apa itu? Al-ightisal li ghairi ihtilam walau bidalkir ra's. Mandi bagi para jamaah umrah atau haji boleh, walaupun harus dengan keramas, ya, karena ini sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini Rasulullah belum tahallul nih. Ya, terlebih mungkin perjalanan yang melelahkan, bahkan mungkin AC bis mati, panas, dia sampai di Mekah berkeringat, dia ingin mandi dulu, silakan, nggak ada masalah. Jelas nih ya, bukan artinya para jamaah haji atau umrah itu nggak boleh mandi, karena memang betul, andaikan mencukur rambut sebelum tahallul, dia harus menyembelih domba, harus menyembelih, dia terkena dam, ya, dia terkena dam. Seperti sahabat Nabi SAW, beliau ini berkutu, lupa siapa sahabatnya, lupa. Kutunya sangat banyak, sampai berjatuhan ke wajah sahabat ini. Sampai berjatuhan kutu tersebut ke wajah sahabat ini. Kata Rasulullah SAW, cukur rambutmu dan kau sembelih kambing. Nah, yang seperti ini baru kena dam. Ya, jadi tidak semua yang mencukur rambut atau yang gugur rambutnya itu dia harus terkena dam. Dam ini harus menyembelih, enggak mesti. Ya, jadi kalau kayak gitu enggak boleh mandi. Ya, boleh mandi. Rasulullah mandi, kemudian Rasulullah SAW mengeramasi rambut beliau. Hadisnya dalam Sahihain, hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Haqqur ra's wala saqata minhu ba'd asy-sya'r. Boleh juga menggaruk kepala, walaupun terkadang rontok satu helai dua helai rambut, enggak apa-apa. Ya, hadis Abu Ayyub juga. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan boleh berhijamah, boleh bekam, ya, boleh bekam di kepala. Kalau bekam di kepala kan harus dicukur, ya, sebagian rambutnya. Nah, boleh dicukur di tempat di mana dia bekam saja dan tidak dia membayar dam. Nah, ini yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan para ulama Al-Hanabilah. Tidak ada fidyah yang seperti ini. Ya, tidak ada dalil harus ada fidyah, ya harus pakai dam, nggak ada dalil. Ya, karena Rasulullah SAW ketika beliau muhrim, beliau berbekam, dicukur sebagian rambut beliau untuk dibekam kepala beliau, tidak ada beliau membayar fidyah atau menyembelih domba, ya, sebagai dam, tidak ada. Kemudian yang keempat adalah boleh mencium minyak wangi. Ya, boleh mencium minyak wangi, wewangian boleh. Yang tidak boleh memakainya setelah dia mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma bil umrah, dia pakai minyak wangi, itu enggak boleh. Tetapi sebelum dia mengucapkan labbaik Allahumma bil umrah, dia pakai minyak wangi misalnya di janggutnya, di lehernya dia pakai, ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Walaupun dia sudah pakai baju ihram. Nah, tapi dia belum talbiyah. Kemudian yang berikutnya adalah al-istidlal bil khaymah atau bi thawbin marfu'. Boleh dia berteduh di kemah, berteduh di kain yang diangkat yang enggak nempel dengan kepalanya, ya, atau dengan payung, boleh. Boleh dia masuk ke mobil yang beratap, ya, karena sebagian orang sampai
kalau mau pakai mobil pun nggak boleh pakai mobil yang beratap. Ya, jadi nggak boleh ada sekat antara kepala dia dengan langit. Sebagian orang kayak gitu. Nggak boleh pakai payung, nggak boleh pakai kemah, harus di ruang terbuka semuanya. Yang seperti ini tidak benar. Nah, kemudian boleh memakai ikat pinggang, bahkan mengeratkan ikat pinggang. Boleh memakai cincin, boleh memakai jam tangan, boleh memakai kacamata, boleh memakai dompet yang digantungkan ke leher. Ya, sebagian orang mengatakan itu makruh atau itu dilarang misalnya, nggak ada dalilnya. Ya, karena di situ terjahit. Kalau dompet kan berjahit, jam tangan juga ada jahitnya, ada jahitannya. Kemudian ikat pinggang ada jahitannya. Rasulullah tidak pernah mengatakan tidak boleh berpakaian yang berjahit. Rasulullah nggak pernah bilang seperti itu. Yang mengatakan demikian adalah Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, salah seorang tabi'in. Ya, dan ini ijtihad dari beliau. Ya. Sandal di zaman Nabi SAW berjahit dan Rasulullah memakai sandal ketika salat, ketika ihram. Nah, jadi tidak ada dalil tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Tidak ada datang dalil dari Rasulullah SAW. Itu ucapan Ibrahim An-Nakhai. Nah, ya, karena sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Ya, insyaallah kita akan mulai dengan pakaian apa yang dipakai oleh seorang muhrim. Baik, tafadhal, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Hal min soal. Nah, silakan. Apa? Nah, baik. Sutrohnya makmum itu adalah imam. Yang wajib memakai sutroh itu adalah imam dan orang yang sholat sendirian. Ya, jadi kalau ada yang lewat di depan makmum, jangan ditahan, dibiarkan saja. Ya, misalnya di shaf pertama ada orang yang melintas gitu, jangan ditahan oleh makmum, biarkan saja. Di shaf yang kedua ada yang orang mau melintas, mau lewat misalnya, mau menerobos shaf, biarkan saja. Ya, Abdullah ibn Abbas bahkan beliau melewati orang yang sedang sholat di antara shaf memakai keledai betina, ya, sedang mengendarai keledai melewati shaf, nembus shaf seperti itu, dan dibiarkan oleh para sahabat, dan itu tidak memutus shaf. Ya, yang wajib untuk menahan orang yang melintas di depannya adalah imam dan orang yang sholat sendirian. Nah, makmum sutrohnya adalah imam. Ya. Kemudian bagi yang masbuk, setelah selesai para jamaah, dia berdiri lagi kan? Dia berdiri lagi, maka sutrohnya adalah yang ada di depan dia. Kalau masih ada orang di depan dia, bisa dijadikan sebagai sutroh. Kalau orang tersebut pergi, misalnya ada tas di depan dia, letakkan tas tersebut di depan dia. Nah, dan bagusnya ta'awun di sini. Ta'awun, ya, termasuk dari sedekah. Ketika seseorang dia tetap duduk di tempatnya sampai orang yang di belakangnya yang masbuk ini selesai sholat. Ya. Atau ta'awun, dia harus pergi juga, dia ambil mungkin tas, entah itu meja sebagai sutroh untuk orang yang sholat di belakang kita tadi. Ya, yang kita mau pergi. Atau kita melihat misalnya ada orang sholat nggak pakai sutroh,
ya kita ambilkan sutrah atau kita ambilkan meja untuk dijadikan sutrah untuk dia. Nah, seperti itu. Jadi apapun, kalau memang tidak bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau misalnya tidak ada meja, tidak ada orang di depannya, jarak untuk mendapatkan sutrah dia harus melangkah sampai 10 langkah, jangan dilakukan itu. Diam di tempat dan salat saja. Gitu ya. Nah. Tafadhal. Tafadhal Ustaz. Nah, diperkirakan semaksimal mungkin. Dia berusaha untuk mengingat-ingat. Ya berapa dulu, mungkin 2 tahun yang lalu haidnya 10 hari. Mungkin tahun yang berikutnya mungkin kemungkinan haidnya 7 hari atau ada yang sampai 20 hari, seperti itu. Dia mencoba untuk mengingat semaksimal mungkin. Ya. Dia perkirakan saja, yang nggak bisa untuk pasti, nggak bisa karena sudah lupa kan. Nah karena itu maksimalkan dan ambil yang paling banyaknya. Nah, barakallahu fikum. Fadhal, mungkin ada yang lain? Pak Wahyu, silakan. Nanti itu nanti insyaallah nanti dibahas semuanya, apa zikir-zikirnya, kemana aja nanti umroh haji, karena memang nggak bisa sekali pertemuan dan waktunya pun baru nggak nyampe 1 jam. Fadhol, mungkin ada yang lain? Kalau sholat 40 waktu kata di Madinah apa? Ada sholat 40 waktu di Madinah. Arba'in itu hadis dhaif. Nah, insyaallah nanti akan dibahas yang terkait dengan haji dan umrah insyaallah. Antum jazakumullah khair. Juga tentang ziarah ke Madinah. Ya karena haji enggak ada sangkut pautnya sama Madinah ya. Haji itu enggak ada kaitannya dengan Madinah. Haji itu hanya di Makkah. Ketika seorang ke Madinah, ziarah apa yang harus diperhatikan dan apa yang enggak boleh dilakukan insyaallah disampaikan insyaallah. Baik. Nggak ada yang lain? Nah, silakan. Nah, apa benar apa? Seseorang yang pernah meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja atau enggak sengaja. Seseorang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja atau puasa Ramadan dengan sengaja, maka tidak ada qadha. Tidak ada apa? Qadha. Tidak ada dia mengganti berapa sholat yang sudah dia tinggalkan, berapa puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja. Syaratnya apa? Dengan sengaja. Karena yang datang dalil qadha hanya untuk yang ditinggalkan karena tertidur atau lupa. Man nasiya an sholatin aw nama anha fakaffaratuha ayusalliha hina dzakaraha. Bagi yang terluputkan olehnya sholat karena lupa atau tertidur, maka hendaknya dia sholat kapan dia ingat. Ini dalilnya, hanya ini saja dalilnya. Untuk yang dia lupa, mungkin dia lupa, oh kemarin belum sholat, karena biasanya sholat berjamaah gitu kan, kemudian sholat isya dia ada uzur, tiba-tiba pleng, baru dia ingat 2 hari setelahnya, baru dia ingat 3 hari setelahnya, sholat kapan dia ingat? Mengqadha. Atau dia tertidur, ya tidur dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam misalnya. Ya. Ini tidur ya, bukan pingsan, bukan koma, ini tidur. Mungkin dia capek ya. Apa yang harus dia lakukan? Zuhur, asar, maghrib, isya dia kerjakan. Kalau dia koma
atau dia pingsan, apakah dia harus mengqadha zuhur, asar, maghrib, isya'nya? Hanya salat isya'nya saja karena masih ada waktunya. Ya jam 10 dia pingsan atau jam 10 dia koma, bangun jam 10 malam misalnya. Zuhur, asar, maghrib tidak diqadha karena tidak ada kewajiban dia untuk sholat pada saat itu karena tidak ada apa? Akal. Karena tidak ada akal. Orang yang pikun, ada orang pikun dari jam 10 sampai jam 5 sore, pikun sampai jam 10 misalnya sore, jam 10 malam pikun. Enggak ada dia wajib untuk mengqadha. Dia hanya wajib untuk sholat isya karena waktu itu karena masih ada waktu sholat isyanya. Baik. Sekarang kita kembali ke pertanyaan, bagaimana kalau seandainya dia tinggalkan dengan sengaja? Hanya tobat dan istighfar. Hanya tobat dan istighfar. Dia memohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosanya. Ya, dia kembali kepada Allah. Tobat itu artinya kembali. Maksudnya dia tidak mengulangi lagi. Dia berazam kuat untuk tidak mengulangi lagi. Dia menyesal telah melakukan seperti itu. Kemudian boleh dia perbanyak sholat-sholat sunnah. Ya, boleh dia perbanyak sholat-sholat sunnah. Tidak datang dalil dari Nabi SAW untuk mengqadha sholat wajib atau puasa wajib yang ditinggalkan dengan sengaja. Enggak ada dalilnya. Bahkan itu bisa menjadi sebab orang enggak jadi hijrah. Orang enggak jadi apa? Enggak jadi tobat. Ya. 10 tahun dia enggak sholat dengan sengaja. 20 tahun dia enggak sholat dengan sengaja. Berapa tuh? Coba tuh. 1 hari 5 kali. 5 kali 360 berapa? 5 kali 360 berapa? 1800 kali 10 tahun 18.000. Aduh, gak jadi sholat, gak jadi tobat dah. Tanggung. Gak jadi tanggung. Enggak ada dalilnya. Enggak ada. Jadi hanya istighfar dan tobat, dan ini yang difatwakan oleh Syekh Muqbil, yang difatwakan oleh Syekh Abdul Rahman, yang difatwakan oleh Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala wa rahimallahu al-amwat. Ya, jadi tidak ada salat qadha. Ya, tidak mengqadha salat, hanya beristighfar, banyak-banyak beristighfar dan bertobat saja. Barakallahu fikum. Nah, cukup ya. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.